Tapi kalau masih sering main dari sedikit-sedikit diharapkan nanti lebih baik. Apa yang motivasi kita begitu? Lagi-lagi kayak tadi malah hidrokopulu, jangan karena dia ada di sebelah kemudian tidak dapat akses ngaji. Tapi kita bukan konteks menghalalkan atau mengharamkan, ini cerita, semua ini proses karena hidup itu tidak final gitu. Itu hebatnya Indonesia itu. Jadi kiai dulu setiap generasi diajari al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang paling terkenal malah hidrokopulu. Jadi kalau orang-orang dulu zaman Wali Songo datang ke pengajaran tauhid ada yang gunang-gunang semacam alat musik. Yang penting tauhidnya benar, tauhidnya benar dibenarin dulu sedikit demi sedikit saya. Makanya kata ahli tafsir kan gitu, Islam tidak pernah menghalalkan mabuk, tapi ngendikan haramnya mabuk itu lama sekali. Periode Medina itu pun sampai 3 kali model penurunan. Itu artinya apa? Semua itu bertahap. Padahal Islam nggak pernah menghalalkan mabuk, tapi untuk mengharamkan sampai 3 asbab nuzul, 3 nuzul kan? Pertama, pertama masih dianggap nikmat kan ceritanya gini, sahabat itu kan waras itu udah mabuk. Perang sama orang kafir yang setengah mabuk, setengah mabuk itu kan tembel sekali. Sama orang setengah nggak sadar, yang sini waras kan agak-agak takut. Singkat cerita akhirnya kan nggak imbang. Nah, makanya pernah ada istilah tattakhiduna minhu sakara wa rizqan. Jadi wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara. Tapi saya ulang lagi, tidak pernah menghalalkan. Islam tidak pernah menghalalkan, tapi pernah mendiamkan. Ya. Sama seperti banyak kiai nggak pernah menghalalkan orang berpakaian, misalnya pakai kemben, tapi lama sekali pernah mendiamkan. Beda loh menghalalkan sama mendiamkan. Itu kan seperti Anda punya anak didik, anak pang atau anak-anak yang geng motor, pernah mendiamkan, tapi bukan berarti menghalalkan. Karena ada butuh waktu untuk itu. Pernah Quran bilang tattakhiduna minhu sakar, dan pernah ngaku ikut fihima ismun kabir, tapi masih disebut wa manafi'u linnas. Akhirnya nyon saya bagian sahabat itu kalau pas perang ya agak sakaron sehingga terus podo kendel. Pernah ada periode seperti itu ya. Ya meskipun tidak sahabat yang akabir sahabat, yang papan atas. Ya mungkin kayak kamu lagi. Tidak kiainya lah istilahnya. Masih disebut wa manafi'ulinas karena barokahnya agak mabuk itu. Masih ada manfaat. Karena dulu nggak fair kan, yang satu agak mabuk, sini waras ya takut, ini nggak takut mati. Nah terus baru ada kejadian seorang sahabat ngimami karena habis mabuk. Kuliah jual kafirun, dia bilangnya abudu mata budu, lahnya dibuang, bukan la abudu tapi abudu. Akhirnya terus ada pelarangan. Ya kalau mau ngimamin sholat ya jangan mabuk, nanti Qurannya jadi kacau. Ayatnya masih diharamkan kalau dekat sholat. Jadi kira-kira gini, kalau habis subuh masih boleh mabuk, nanti kalau jam 11 jangan. Habis zuhur boleh lagi, kalau jam 3. Makanya la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga haram kedua itu ya kalau dekat-dekat sholat. Jadi kalau habis isya ya agak boleh lama wong. Panjang. Nah ini supaya kita yang jadi dai itu tahu semua itu ada tahapannya, nggak langsung ideal gitu. Termasuk ngomong ya? Apa? Ngomong. Iya, ngomong anak. Ya ngomong tua itu kok jenengan ya sama proses. Nah, baru ketiga karena mabuk itu menjadikan konflik, yaitu ketika Sayyid Hamzah bin Abbas itu motong hewannya Sayyidina Ali. Walhasil terus hewan-hewan yang mestinya milik seseorang yang sangat berharga sama orang mabuk kadang dipotong begitu saja, dihambur-hamburkan. Terus ketika gejolukan dulu orang itu saling ceria gara-gara setengah mabuk jadi bentrok. Mestinya sentilan-sentilan kecil dulu hanya menjadikan hal-hal sepele juga gara-gara mabuk jadi perang besar. Nah terus baru Quran turun secara ekstrim. Innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Nah baru haram secara 100% total. Tapi itu pelajaran bagi kita, sesuatu yang jelas negatifnya saja lama sekali Allah mendiamkan. Saya tidak bilang menghalalkan, lama sekali Allah mendiam. Nah itu kira-kira kayak Kiai Jawa dulu. Gambaran Wali Songo kan gitu, orang datang ke kiai-kiai itu pakai kemben, pakai pakaian yang sangat belum Islami kan. Tapi ya dibiarkan. Tapi saya bilang tidak pernah dihalalkan, tapi lama sekali dibiarkan.
Ya karena mereka prioritasnya tauhid tadi, Pak. Betul. Tauhid, sholat yang pokok-pokok. Nah kira-kira ya seperti itu. Jadi sama seperti Islam pernah lama sekali nggak membicarakan tahrimul khamri, haramnya khamr, haramnya seks dan seterusnya. Jangan menggunakan kaedah diam tanda setuju ya. Nah makanya tadi jangan sampai kita ini bikin metode yang salah. Makanya saya mohon yang rawuh yang memiliki ya Isodri semuanya ngerawuh. Saya bilang kaidah malahidrokupul itu harus kita hidupkan lagi gitu, supaya nggak tertandingi oleh diam tanda setuju tadi gitu. Diam tanda proses itu. Diam tanda apa? Diam tanda proses ya. Ya saya kalau jangan, saya pernah ngisi acara di Jogja sama profesor-profesor sama dokter-dokter. Saya beri contoh, nggak bersikap sama keras itu akibatnya sama. Saya beri contoh. Anda kiai misalnya, paling gampang contoh kan Anda kiai atau dai, karena ini wilayahnya dai atau kiai. Anda kiai atau dai punya keponakan kamu itu pacaran sama cowok, dia tidak pakai jilbab, nggak pacaran. Kamu milih ekstrim, udah itu tidak keponakan saya pacaran terus. Corong Jawa ngalor itu sama